Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Proses sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian, rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintesis protein terjadi melalui dua tahap. Yang pertama transkripsi, yang kemudian dilanjutkan oleh translasi. Mari kita bahas proses sintesis protein yang pertama, yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA yang terjadi di nukleus atau inti sel. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Teman-teman, proses transkripsi terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, ada inisiasi atau permulaan. Yang kedua, ada elongasi atau pemanjangan. Dan yang ketiga, ada terminasi atau pemutusan. Selama proses transkripsi, DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka. Kemudian terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA cetakan atau antisense. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 dan pada RNA yang sedang tumbuh. Setelah RNA polimerase mencapai pada bagian terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian RNA polimerase DNA dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Selanjutnya, untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari dua wilayah, yaitu ekson atau wilayah kode dengan protein dan bagian non-coding yang disebut intron. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson saja, sehingga bagian intron dari mRNA akan dihapus. Proses penghapusan intron ini disebut intranspublishing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut spliceosome. Kompleks ini akan menghilangkan bagian intron, lalu ekson yang berdekatan akan bergabung untuk sebuah untai mRNA yang utuh. Poin penting yang harus diingat dalam proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. mRNA yang terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen atau yang biasa disebut dengan kodon selanjutnya. Kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu translasi. Baiklah teman-teman, kita cukupkan pembahasan kita mengenai proses transkripsi. Untuk tahapan translasi akan kita bahas di video selanjutnya. Setelah proses transkripsi berlangsung, selanjutnya itu proses translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Proses translasi terjadi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Proses translasi dimulai ketika ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian, tRNA atau transfer RNA. Antikodon UAC yang membawa asam amino mentionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein.
Proses yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau receptor site, daerah P atau peptidiocyte, daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon. Maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara asam amino pada daerah P. Pada saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam amino akan berada di daerah E dan bersiap akan keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Proses yang ketiga atau yang terakhir ialah terminasi atau pengakhiran. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA, yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Nah, begitulah proses translasi berlangsung. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.